Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan saya Elvi Oftavia, NIM 2017-017147 dari Prodi Akuntansi. Saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Pajak Tangguhan, Textbook Ratio, dan Levy Rate terhadap kinerja keuangan perusahaan properti pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 di BI. Latar belakang pada penelitian ini, menurunnya penerimaan pajak negara disebabkan oleh pengindaran pajak atau rekayasa data keuangan berkaitan dengan data pajak tangguhan, textbook ratio, levy rate, kinerja keuangan, khususnya pada perusahaan properti yang kompleks. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat besar. Oleh karena itu, iuran pajak perusahaan properti sangat kompleks dibandingkan dengan sektor perusahaan lain, dikarenakan objek yang diperjualbelikan merupakan barang yang mewah seperti tanah, apartemen, villa, perumahan, dan yang lainnya. Semakin besar pajak tangguhan yang bernilai positif pada perusahaan, menunjukkan semakin besar pula kemungkinan pihak manajemen melakukan tindakan manajemen laba. Besarnya kewajiban dan hutang yang dimiliki oleh perusahaan dapat dilihat dari indikator levy rate. Perusahaan yang mempunyai rasio levy rate tinggi mengindikasikan bahwa total hutang yang dimiliki perusahaan tinggi. Nah, hal tersebut dapat menimbulkan efek positif dan negatif terhadap kinerja keuangan di mata para investor. Kemudian fenomena pada penelitian ini adalah dengan membandingkan antara target pencapaian pajak dengan realisasi yang diterima. Hal ini dilihat dari kinerja perusahaan melalui laporan keuangan yang disajikan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Di sana, realisasi penerimaan pajak lebih kecil dari target. Nah, dari hal tersebut mengartikan adanya upaya penghindaran pajak pada perusahaan. Dari fenomena ini, saya ingin mengetahui iuran pajak pada perusahaan properti yang sangat kompleks, apakah juga melakukan upaya penghindaran pajak dan penurunan pajak. Penelitian ini menggunakan sinyal teori signaling, yaitu menekankan kepada pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak di luar perusahaan. Hubungan teori signaling dengan nilai perusahaan yaitu nilai perusahaan yang baik dapat menjadi sinyal positif dalam pengelolaan kinerja keuangan, dan sebaliknya, jika nilai perusahaan adalah buruk, maka dapat menjadi sinyal negatif dalam pengelolaan kinerja keuangan perusahaan. Kemudian pengaruh hubungan antara variabelnya, pengaruh pajak tangguhan terhadap kinerja ROE, yaitu pajak tangguhan dapat dianggap sebagai aset ataupun beban. Pada perusahaan yang menganggap pajak tangguhan sebagai aset, maka jumlah nominal pajak yang akan dibayarkan di masa yang akan datang akan cenderung berkurang. Dengan demikian, labanya ROE yang dihasilkan perusahaan kelak akan meningkat. Kemudian pengaruh TBR terhadap kinerja ROE, yaitu TBR itu merupakan perbandingan antara fiskal dengan laba akuntansi. TBR mencerminkan besarnya iuran pajak perusahaan. Jika nilai TBR besar, maka jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan juga besar. Jika pajak perusahaan besar, maka perusahaan tidak dapat menghasilkan laba secara optimal, sehingga kinerja perusahaan menjadi buruk. Pengaruh levy rate terhadap kinerja ROE, yaitu levy rate merupakan rasio hutang yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan yang tidak dapat mengelola keuangan dengan baik, maka besar kecilnya hutang akan cenderung tidak terkontrol. Nah, perusahaan yang memiliki hutang terlalu banyak akan memiliki risiko bangkrut lebih besar, dan laba yang akan diperoleh akan semakin kecil. Sementara perusahaan yang terlalu sedikit dalam penggunaan hutang, maka peluang perusahaan untuk dapat berkembang juga tidak dapat optimal. Kemudian teknik pengambilan sampelnya purposive sampling, yang terdiri dari beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama, perusahaan yang termasuk sektor properti yang terdaftar di BI pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 ada 30 perusahaan. Kemudian ada juga perusahaan yang berturut-turut tidak mempublikasikan laporan keuangan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, sehingga dieliminasi. Ada 2 perusahaan. Kemudian perusahaan yang tidak memberikan data keuangan yang dibutuhkan pada penelitian secara lengkap juga dieliminasi. Itu ada 4 perusahaan. Jadi jumlah sampel penelitian yang diambil ada 24. Kemudian hipotesis penelitian ada 3, yaitu hipotesis 1, pajak tangguhan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hipotesis 2, textbook ratio berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hipotesis 3, levy rate berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Kemudian jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari laporan keuangan tahunan perusahaan properti tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 yang telah didownload. Analisis datanya
uji asumsi klasik. Yang pertama uji normalitas, uji autokorel, uji multikol, dan uji heteros. Kesimpulannya, pajak tangguhan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan properti, sehingga hipotesis penelitian H1-nya ditolak. TBR-nya berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan properti, sehingga hipotesis penelitian H2-nya diterima. Liverik yang diukur menggunakan indikator DER berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, sehingga hipotesis penelitian H3 diterima. Saran, perlu adanya penambahan periode tahun penelitian serta variabel penelitian lain yang mungkin juga mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan ROS perusahaan, seperti good corporate governance dan peraturan tarif pajak, perpajakan, dan lainnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga kepada dosen pembimbing 1 Pak Andri, dosen pembimbing 2 Bu Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.